kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama di 2 hari yang cukup padat ini, Pak Kapolda menyampaikan beberapa rilis. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi korban, ya, di mana disampaikan beliau adalah bagaimana pemulihan korban yang saat ini juga masih dalam on proses, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi, dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kemudian demikian juga tadi malam, syukur alhamdulillah, ba'da maghrib, ya, tim gabungan Polda Jabar, ya, kita telah berhasil menangkap yang diduga tersangka, ya, saudara TH ini, berdasarkan keterangan saksi, korban, ya, dan juga pengantar R. Dan ketika sudah diantarkan di situ, yang bersangkutan akhirnya melarikan diri, dan salah satu dokter forensik yang menyampaikan kepada kita hasil visum et repertum tadi itu, yang dikatakan awalnya adalah sebagai kecelakaan. Dugaan dari dokter menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kepada tersangka kami juga tadi malam perlakukan secara SOP manusiawi, ya. Rekan-rekan semua tadi malam melihat sendiri bahwa kondisi fisik korban itu dalam keadaan sehat jasmani, ya, rohani, dan kita lakukan secara psikologi juga awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan, mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi, ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional, secara prosedural, dan pertanggungjawaban kami akan kami akuntabilitas, ya, terhadap proses penyidikan ini, dan transparansi kepada teman-teman media akan kami terus lakukan. Untuk itu pada hari ini kami sampaikan untuk doorstop, ya, yang tadinya rilis kita jadi doorstop, bahwa posisi kami masih akan terus berdalami dulu, sehingga nanti setelah lengkap jelas baru akan kami sampaikan lebih lanjut. Mungkin demikian dari kami, terima kasih, dan saya mohon maaf tidak menerima pertanyaan dulu, dan rekan-rekan bisa ambil visualisasi pada saat ini untuk beberapa barang bukti yang sudah kita gelar pada hari ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada posisi tepatnya di mana terkait kosan atau kontrakan, lalu apakah ada tindak pelecehan seksual yang terjadi kepada korban? Baik, jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami, karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian, ya. Atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Pak, dari Elsita, Pak, apakah ini penyidikannya termasuk PPA dan Krimum? Karena bagaimanapun dua penyidikan ini, Pak, bagaimana?
Kami sampaikan bahwa memang ini leading sektornya adalah dari PPA PPO, tetapi kita sudah putuskan dan kita sudah membuat satgas, ya, satgas untuk mengungkap kasus ini, dan ini melibatkan dari semua satker, ya, satker dari Reserse Kriminal Umum, PPA, Cyber, ya, dan SUS, ini kita libatkan semua. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang nanti membackup semua proses ini sampai nanti selesai. Salah satu barang bukti ada botol infus, Pak. Ya, sedang kami dalam ini. Ini kami ada sinkronisasi. Karena masih ada sinkronisasi yang harus dilakukan, jadi kita masih belum bisa sampaikan. Untuk botol infus, Pak. Ini statusnya sudah tersangka, dan yang kemudian apakah ada call center untuk kemungkinan korban-korban selanjutnya? Ya, kami telah sampaikan kepada teman-teman media kemarin bahwa ada postingan-postingan di media sosial, ya, yang kita terima bahwa itu ada mengaku sebagai korban, ya, dan kita lakukan keterbukaan informasi publik ini. Silakan laporkan kepada kami dan call center kami di kantor di PPA PPO di Polda Jabar atau lewat 110, ya, kita buka call centernya, dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke meja kami. Untuk tersangka sudah kita tetapkan tersangka, ketika setelah itu baru kita tetapkan DPO. Itu jadi dasarnya seperti itu. Sebenarnya masih kita dalami. Pak, untuk botol infus itu digunakan untuk apa ya, Pak? Ya, ini masih kita dalami. Tapi yang pasti ini ada kita temukan di TKP. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi penangkapannya, Pak, gimana, Pak? Bisa disampaikan, Pak? Kronologi, Pak.